Sebelum kita masuk ke pembahasan, aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan membeli karya-karya aku. Setiap pembelian kalian membantu aku untuk terus menciptakan konten yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Ini bukan sekadar pembelian, tapi investasi kecil untuk dirimu sendiri untuk terus bertumbuh dan nikmati manfaatnya sekarang. Terima kasih, selamat menonton. Bayangkan ada makhluk-makhluk kecil yang tidak kasat mata, jumlahnya triliunan, hidup di dalam tubuh kita. Mereka hadir dalam setiap sudut, usus, kulit, hingga mulut, dan tanpa mereka, kita tidak akan mampu bertahan hidup. Makhluk ini adalah mikroba, terutama bakteri. Namun, saat mendengar kata bakteri, banyak dari kita hanya memikirkan penyakit atau ancaman bagi kesehatan. Tapi tahukah kamu, mikroba tidaklah sesederhana itu. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjaga tubuh kita tetap sehat dan seimbang. Tubuh manusia adalah rumah bagi mikrobioma, ekosistem kompleks yang terdiri dari sekitar 39 triliun mikroba. Jumlah ini bahkan melampaui sel tubuh kita sendiri. Mereka bukan hanya penghuni pasif, mereka adalah mitra aktif yang memiliki peran besar dalam hidup kita. Mikroba di usus, misalnya, membantu mencerna makanan yang tidak mampu dipecah oleh tubuh kita sendiri. Lebih dari itu, mereka menghasilkan senyawa penting, melindungi dari infeksi, dan bahkan berkontribusi pada kesehatan mental kita dengan memengaruhi produksi serotonin. Dalam buku Aye Contain Multitudes karya Etiong, mikroba digambarkan sebagai aktor penting yang membentuk tidak hanya tubuh kita, tetapi juga perilaku, emosi, bahkan evolusi manusia. Mikroba bukan sekadar organisme kecil, mereka adalah fondasi kehidupan. Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers lay echo tears that fade away. Pernahkah kamu merasa bingung mengapa kita bisa mencerna makanan yang sulit seperti serat atau susu? Jika kamu berpikir itu hanya berkat sistem pencernaan tubuh kita, kamu hampir benar. Namun, ada bantuan besar yang bekerja di balik layar, bakteri di dalam usus kita. Mereka, seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium, bukan hanya hidup di sana, tetapi berperan aktif dalam memecah makanan yang kita konsumsi menjadi bentuk energi yang dapat digunakan tubuh kita. Tanpa mereka, tubuh kita tak akan mampu mengolah banyak makanan yang kita makan sehari-hari. Pencernaan yang efisien tidak hanya tentang proses mekanis tubuh yang memecah makanan. Proses yang lebih dalam terjadi ketika mikroba membantu memecah molekul yang tubuh kita sendiri tidak bisa cerna. Misalnya, serat dalam makanan yang sering kita konsumsi, meski tidak bisa dicerna tubuh secara langsung, menjadi makanan bagi bakteri-bakteri ini. Mereka akan mengubah serat tersebut menjadi senyawa yang berguna. Salah satunya adalah asam lemak rantai pendek seperti butirat. Asam lemak ini sangat penting karena selain memberikan energi bagi sel-sel tubuh, juga melindungi dinding usus dari peradangan. Jadi, ketika kamu makan sayuran atau buah, mikroba dalam ususmu bekerja keras untuk mengubahnya menjadi energi yang berguna. Selain itu, peran mikroba dalam sistem pencernaan lebih luas dari sekadar mencerna makanan. Mereka juga berperan dalam melindungi tubuh dari penyakit. Usus kita bukan hanya berfungsi untuk mencerna, tapi juga merupakan benteng pertama sistem imun tubuh. Sekitar 70% sistem imun kita berada di dalam usus, dan mikroba memainkan peran vital dalam mempertahankan kesehatan usus serta memastikan sistem imun bekerja dengan baik. Jika mikroba ini terganggu atau hilang, tubuh akan lebih mudah diserang oleh patogen berbahaya, dan penyakit bisa datang tanpa peringatan. Mikrobioma yang seimbang, dengan berbagai jenis mikroba yang mendukung satu sama lain, berfungsi untuk melindungi kita dari penyakit. Penelitian yang dipublikasikan dalam Nature Reviews Gastroenterology Hepatology menunjukkan bahwa komposisi mikrobioma yang sehat berhubungan dengan penurunan risiko penyakit kronis, seperti diabetes tipe 2 dan obesitas. Ketika keseimbangan mikroba terganggu, seperti akibat pola makan yang buruk atau penggunaan antibiotik secara berlebihan,
kita bisa menjadi lebih rentan terhadap gangguan metabolik dan kondisi kesehatan lainnya. Penting untuk memahami bahwa mikroba dalam tubuh kita bukanlah hanya penjajah tak terlihat yang hidup di dalam kita. Mereka adalah mitra hidup yang mendukung kita dalam proses yang lebih besar. Tanpa mikroba, kita mungkin tidak akan mampu bertahan hidup dengan cara yang kita kenal sekarang. Mereka mengubah cara tubuh kita bekerja, memberi kita energi, dan menjaga tubuh kita tetap sehat, bahkan ketika kita tidak melihatnya bekerja. Mikroba adalah pahlawan kecil dalam sistem pencernaan kita, yang tidak hanya membantu kita mencerna makanan, tetapi juga menjaga kita tetap hidup dan sehat di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Tahukah kamu bahwa mikroba yang hidup di dalam tubuh kita tidak hanya berperan dalam pencernaan atau kekebalan tubuh, tetapi juga dalam memengaruhi suasana hati kita? Ya, hubungan antara usus dan otak, yang sering disebut sebagai good brain axis, terbukti lebih kuat daripada yang kita kira. Selama ini, kita sering memandang pikiran dan perasaan kita sebagai sesuatu yang terpisah dari tubuh, tetapi kenyataannya, keduanya saling terhubung dengan cara yang sangat mendalam dan kompleks. Salah satu hal yang terjadi di balik layar adalah produksi neurotransmitter. Mikroba yang hidup di usus kita berperan dalam memproduksi zat kimia yang sangat penting bagi otak, seperti serotonin, yang lebih dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Serotonin berperan besar dalam mengatur suasana hati, emosi, bahkan kualitas tidur kita. Namun, tidak semua serotonin disintesis oleh otak. Sekitar 90% serotonin tubuh diproduksi di dalam saluran pencernaan, oleh mikroba yang bekerja keras mengubah bahan kimia di dalam usus menjadi bentuk yang bisa digunakan otak. Inilah sebabnya, ketidakseimbangan mikroba dalam usus bisa berpengaruh pada mood kita. Sebuah perubahan dalam komposisi mikrobioma bisa memengaruhi kadar serotonin, yang kemudian berdampak pada perasaan dan kesehatan mental kita secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh University of California, Los Angeles mengungkapkan bahwa orang yang mengonsumsi probiotik secara teratur, yang dapat membantu menyeimbangkan mikroba dalam usus, menunjukkan peningkatan dalam fungsi kognitif dan suasana hati yang lebih stabil. Bahkan, penelitian ini menyarankan bahwa mengonsumsi makanan yang kaya akan probiotik dapat menjadi langkah kecil untuk memperbaiki kondisi mental dan meningkatkan kualitas hidup. Di sisi lain, kekurangan jenis mikroba tertentu dapat berhubungan langsung dengan gangguan kesehatan mental. Mikroba seperti Faecalibacterium prausnitzii, yang ditemukan berkurang jumlahnya pada penderita depresi, menunjukkan bahwa mikroba ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan mental. Kekurangan mikroba tersebut bisa memicu peradangan usus yang pada gilirannya memengaruhi otak, meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Oleh karena itu, mikroba bukan hanya pengatur tubuh, tetapi juga pengatur jiwa kita. Mikrobioma, yang dulu dianggap hanya sebagai penghuni pasif dalam tubuh kita, ternyata memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dalam kesejahteraan kita. Mereka tidak hanya membantu kita mencerna makanan, tetapi juga menjaga kita tetap seimbang dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, baik secara fisik maupun mental. Mikroba, meskipun seringkali dianggap sebagai makhluk kecil yang hanya berperan dalam tubuh kita, ternyata memiliki peran yang jauh lebih besar di luar sana. Mereka adalah agen penyelamat lingkungan yang tak tampak, bekerja di setiap sudut ekosistem untuk menjaga keseimbangan alam yang kita hargai. Kehidupan mikroba di bumi sangatlah luas dan vital, dan tanpa mereka, banyak proses yang mendukung keberlanjutan hidup akan terganggu. Salah satu kontribusi mikroba yang paling menonjol adalah dalam pembersihan lingkungan. Salah satunya adalah bakteri Pseudomonas putida, yang telah digunakan secara efektif dalam mengatasi masalah tumpahan minyak di laut. Mikroba ini memiliki kemampuan luar biasa untuk memecah dan mengurai senyawa minyak menjadi zat yang tidak berbahaya. Bayangkan jika mikroba ini tidak ada, tumpahan minyak akan terus mencemari perairan dan merusak kehidupan laut, menciptakan kerusakan ekologis yang tak terbayangkan. Namun, mikroba ini hadir sebagai solusi alami yang ramah lingkungan, membantu membersihkan kekacauan yang ditinggalkan oleh kegiatan manusia. Selain itu, mikroba memainkan peran besar dalam pertanian. Mikroba tanah membantu tanaman dalam penyerapan nutrisi dari tanah, mempercepat proses dekomposisi bahan organik, dan meningkatkan kesuburan tanah. Ini mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang bisa merusak lingkungan.
Dalam sistem pertanian yang lebih sehat dan berkelanjutan, mikroba berperan dalam mendaur ulang bahan organik, menjadikan tanah lebih subur secara alami tanpa merusak ekosistem di sekitarnya. Tanpa mikroba, tanaman akan kesulitan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, dan hasil pertanian akan menurun, memaksa manusia untuk mengandalkan lebih banyak bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Tak hanya itu, mikroba juga berperan dalam mengatasi perubahan iklim. Beberapa bakteri memiliki kemampuan unik untuk mengurai metana, gas rumah kaca yang jauh lebih berbahaya daripada karbon dioksida. Metana, yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas manusia dan hewan, memiliki potensi pemanasan global yang sangat besar. Namun, bakteri yang mampu menguraikan metana ini bisa membantu mengurangi dampak negatif dari gas tersebut terhadap atmosfer bumi. Proses alami yang dilakukan mikroba ini menjadi kunci dalam mengurangi efek pemanasan global, menjaga keseimbangan iklim yang semakin rapuh. Mikroba bukan hanya makhluk kecil yang bekerja di tubuh kita, mereka adalah penjaga keseimbangan bumi. Dari membersihkan tumpahan minyak hingga menjaga pertanian berkelanjutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca, mikroba berperan penting dalam mendukung kelangsungan hidup kita dan planet ini. Tanpa mereka, dunia kita mungkin tak akan mampu bertahan menghadapi tantangan besar yang ada. Mikroba, makhluk kecil yang dulunya dianggap sekadar penghuni tubuh yang tidak berpengaruh, kini tengah mendapatkan sorotan besar dalam dunia kedokteran modern. Penelitian terbaru menunjukkan betapa mikroba memiliki potensi luar biasa dalam bidang medis, bahkan bisa menjadi kunci untuk mengatasi berbagai penyakit kronis yang sebelumnya sulit diobati. Dalam beberapa dekade terakhir, para ilmuwan mulai memahami betapa vitalnya peran mikroba dalam kesehatan manusia, membuka jalan menuju revolusi dalam pengobatan dan terapi. Salah satu terobosan terbesar adalah Fecal Microbiota Transplantation (FMT), sebuah teknik yang melibatkan transplantasi mikroba usus dari orang sehat ke pasien yang menderita infeksi kronis. Salah satu contohnya adalah infeksi Clostridioides difficile, yang dapat menyebabkan diare parah dan infeksi usus. Bagi pasien yang tidak merespons antibiotik tradisional, FMT telah menjadi penyelamat. Prosedur ini bekerja dengan mengembalikan keseimbangan mikroba di usus pasien, menggantikan mikroba yang rusak dengan mikroba sehat dari donor. Penelitian menunjukkan bahwa FMT dapat mengurangi kekambuhan infeksi dan memulihkan kesehatan pencernaan dalam waktu singkat. Dengan kemampuan mikroba untuk memengaruhi sistem pencernaan secara mendalam, teknik ini berpotensi menyembuhkan lebih banyak penyakit yang terkait dengan ketidakseimbangan mikroba usus, sebuah area yang semakin mendapat perhatian dalam dunia kedokteran. Tidak hanya terbatas pada masalah pencernaan, mikroba juga memainkan peran penting dalam pengembangan obat-obatan. Mikroba telah lama digunakan sebagai sumber antibiotik, dengan penemuan penicillin sebagai contoh awal yang mengubah dunia medis. Kini, mikroba terus menjadi sumber senyawa yang dapat digunakan untuk mengatasi penyakit, termasuk kanker. Beberapa mikroba menghasilkan senyawa anti-kanker yang dapat membantu menghentikan pertumbuhan sel kanker atau bahkan memicu kematian sel kanker. Penelitian terus berlanjut untuk memanfaatkan potensi mikroba ini dalam menciptakan terapi baru yang lebih efektif dan kurang berisiko dibandingkan dengan pengobatan konvensional. Salah satu arah paling menjanjikan dalam kedokteran mikroba adalah pengembangan probiotik generasi baru. Para ilmuwan sedang berusaha mengembangkan mikroba yang telah direkayasa secara genetika untuk melawan penyakit yang lebih kompleks seperti diabetes dan kanker. Dengan rekayasa genetika, mikroba ini bisa diprogram untuk memproduksi senyawa tertentu yang membantu tubuh melawan penyakit tersebut. Sebagai contoh, beberapa mikroba bisa diubah untuk memproduksi insulin di usus, memberikan harapan baru bagi penderita diabetes tipe 1 yang memerlukan injeksi insulin seumur hidup. Selain itu, mikroba yang disesuaikan untuk menghantarkan obat langsung ke sel kanker juga sedang dalam pengembangan, berpotensi membuat terapi kanker lebih efektif dengan meminimalkan efek samping yang sering terjadi pada pengobatan tradisional. Masa depan mikroba dalam kedokteran tidak hanya menjanjikan, tetapi juga mengarah pada cara-cara baru yang lebih alami dan terfokus untuk menyembuhkan penyakit. Dengan kemajuan teknologi dan pemahaman yang semakin dalam tentang mikroba, kita mungkin akan melihat dunia medis yang lebih terintegrasi dengan alam, di mana mikroba tidak hanya sebagai penyebab penyakit, tetapi juga sebagai penyembuh yang handal. Mikroba, meskipun tampak tak terlihat dan seringkali diabaikan,
menyimpan pandangan baru tentang kehidupan yang dapat mengubah cara kita memandang dunia dan hubungan kita dengan alam. Dalam buku The Hidden Half of Nature, karya David R. Montgomery dan Anne Bickley, penulis menggali hubungan yang mendalam antara mikroba dan manusia, serta bagaimana keduanya saling bergantung dalam membentuk evolusi. Buku ini membuka wawasan bahwa mikroba bukan hanya penghuni tubuh kita yang pasif, melainkan juga pemain utama dalam pembentukan ekosistem dan bahkan dalam proses evolusi manusia itu sendiri. Mikroba bukan hanya ada di dalam tubuh kita, tetapi juga di luar tubuh kita. Mereka hadir di tanah, air, dan udara, berkolaborasi dengan berbagai makhluk hidup lainnya. Keberadaan mereka menciptakan jaringan kehidupan yang lebih besar, di mana keseimbangan dan kolaborasi adalah prinsip dasar yang harus dipahami oleh kita semua. Pentingnya mikroba ini tidak hanya terlihat dalam konteks biologis, tetapi juga dalam pandangan filosofis yang lebih luas. Mikroba mengajarkan kita bahwa kehidupan bukanlah soal kompetisi, tetapi tentang kolaborasi. Dalam dunia mikroba, yang sebagian besar adalah bakteri, terjadi interaksi yang kompleks antara spesies yang saling mendukung satu sama lain. Misalnya, bakteri yang menguntungkan tubuh kita bekerja sama dalam sistem pencernaan, menghasilkan energi dan melawan patogen berbahaya. Kolaborasi ini lebih efektif daripada kompetisi, yang justru bisa merusak keseimbangan. Dalam konteks kehidupan manusia, mikroba mengingatkan kita untuk bekerja bersama, bukan saling menjatuhkan, dalam membangun komunitas yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif ini bisa diterapkan pada banyak aspek kehidupan, baik dalam hubungan antar manusia, maupun dalam cara kita berinteraksi dengan alam dan lingkungan sekitar. Mikroba juga membawa pesan yang lebih dalam tentang bagaimana kita harus hidup selaras dengan alam. Mereka adalah pengingat bahwa kehidupan di bumi saling terhubung, dan setiap elemen, sekecil apapun itu, memiliki peran yang tak tergantikan. Sebagaimana mikroba bekerja dengan alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem, kita pun harus belajar untuk hidup dalam harmoni dengan lingkungan. Pemahaman ini mendesak kita untuk lebih bijak dalam memperlakukan alam, agar tetap dapat menikmati manfaat dari ekosistem yang seimbang dan sehat. Seiring dengan tantangan besar yang dihadapi planet ini, seperti perubahan iklim, polusi, dan kerusakan lingkungan, mungkin ini saatnya kita mencontoh mikroba dalam menjalani kehidupan yang lebih berkolaborasi dan lebih sadar akan keterhubungan kita dengan alam. Melalui mikroba, kita tidak hanya belajar tentang biologi atau kesehatan, tetapi juga tentang filosofi kehidupan yang lebih luas, hidup dalam keseimbangan, menghargai kolaborasi, dan mengakui peran setiap elemen kecil dalam membentuk keberlanjutan yang lebih besar. Mikroba, dengan cara mereka yang tak terlihat namun sangat nyata, mengajarkan kita banyak hal tentang hidup, alam, dan bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan kita di dunia ini. Ketika kita mendengar kata bakteri, banyak dari kita langsung terbayang hal-hal negatif, penyakit, infeksi, atau masalah kesehatan. Namun, pandangan ini perlu berubah. Bakteri bukanlah musuh yang harus dijauhi, melainkan bagian dari kehidupan kita yang sangat penting. Mereka adalah mitra yang tak terlihat yang bekerja tanpa henti di dalam tubuh kita, mendukung berbagai fungsi vital yang seringkali kita anggap sepele. Mikroba membantu kita mencerna makanan, melawan patogen berbahaya, bahkan mengatur suasana hati kita. Tanpa mereka, tubuh kita akan kesulitan bertahan hidup. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.